Jemaat dipersilakan duduk, baik yang ada di rumah, begitu juga yang ada di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 84. Hanya dibaca ayat 6, 7, dan 8. Saya sendiri yang akan bacakan. Mazmur 84 ayat 6 sampai ayat 8 saja. Jemaat yang ada di rumah silakan diberi kesempatan membuka Alkitabnya, menyimak dengan baik yang bakal saya bacakan ini, yaitu Mazmur 84 ayat 6 dan 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bahas dulu tentang ayat yang ke-6 ini. Mengadakan ziarah. Sesungguhnya ayat 6 ini secara harfiah Tuhan berbicara tentang jalan Tuhan, yaitu yang disebut jalan raya yang ada dalam hati mereka. Jalan raya yang ada dalam hati mereka. Terjemahan modern sama dengan terjemahan Pesita. Menyatakan, dikatakan situ, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan di dalam hatinya. Bahkan terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, jalan-jalanmu yang ada dalam hatinya. Jadi ayat yang ke-6 ini berbicara tentang jalan Tuhan. Itu satu. Kedua, ayat yang ke-6 mengandung kata berbahagialah, ashrei. Berbahagialah dan diberkati. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berbicara tentang kekuatan Tuhan. Otzlofah, yaitu kekuatan Tuhan. Makanya ayat yang ke-6 ini dibuka dengan kata berbahagialah. Manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pengertian bahasa Indonesia yang secara umum, ziarah itu sering dimengerti pergi ke kuburan. Tetapi maksud ziarah di sini adalah mengadakan perjalanan napak tilas. Mengikuti jalan-jalan yang sudah pernah ada dan dibuat. Itu ziarah. Napak tilas lebih tepatnya. Bagaimana ketika mereka mengadakan perjalanan yang sudah ada jalannya itu? Yaitu perjalanan bangsa nenek moyang mereka ketika dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan ziarah. Bahwa di situ dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatnya di dalam Tuhan. Ashrei Adam Otzlofah Meshilot bil Fapam. Kata ashrei berbahagia dan diberkati. Jadi yang namanya bahagia dan diberkati tidak bisa dipisahkan. Orang yang diberkati pasti beroleh bahagia. Dan bahagia itu hanya ada di dalam berkat Tuhan. Yang kedua berbicara tentang otzlofah, yaitu kekuatan Tuhan yang ada padanya.
Kekuatan Tuhan. Yang ketiga dia berbicara mesilot. Mesilot. Mesilot di sini artinya ketika dia ada di jalan Tuhan, dia memiliki kekuatan Tuhan. Sekali lagi, ketika dia berada di dalam jalan Tuhan, dia memiliki kekuatan Tuhan. Dan orang yang berada dalam jalan Tuhan dan memiliki kekuatan Tuhan, pasti orang itu diberkati. Dan ujungnya adalah bahagia. Itu yang ingin dimaksudkan di sini. Bagaimana dia memiliki kekuatan Tuhan? Karena bersama Tuhan. Pasti ada kekuatan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita bersama Tuhan, Immanuel dia, pasti kekuatan Tuhan itu ada pada kita. Damai sejahteranya, sukacitanya, berkatnya, kuasanya menyertai kita. Mari kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Kita lihat dulu. Kalau kita bersama Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan apa? Diam. Diam bersama-sama dengan dia. Dia tinggal dalam diri kita. Diam. Berdiam diri. Kediamannya. Dia bukan hanya sekadar pendatang, tapi dia diam. Tinggal dalam diri kita. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalau dipanggil datang, bukan. Tetapi Tuhan yang memang tinggal di dalam diri kita, yaitu bersama Roh Tuhan itu sendiri ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Dia diam dalam diri kita. Kalau ini kita ingat bahwa di dalam dirimu ada Tuhan. Imani seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Bukankah tahun-tahun yang lalu dan sekarang pun tahun ini kita tetap berada dalam kecemasan dan ketakutan. Banyak yang kita khawatirkan, banyak yang harus kita takutkan. Dan betul-betul hidup kita ini menjadi tidak nyaman dan serba salah. Tetapi bagaimanapun juga, ketakutan itu tidak lebih besar kalau kita percaya Tuhan ada dalam diri kita. Dia yang maha besar, maha segala-galanya, tinggal dalam dirimu. Di dalam diri kita. Maka dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kemampuan, kekuatan yang besar itu ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat mengalahkan semua apa yang kita takuti, kita khawatirkan. Dan percayalah, hidup kita pasti bahagia. Itulah yang dimaksudkan di sini. Saya ingin bicara dulu tentang kata ziarah ini lebih mendalami lagi pada ayat yang ke-6 ini. Kata ziarah itu diterjemahkan dari kata mesilot. Mesilot. Kata mesilot dalam bahasa Ibrani merujuk pada makna dasar kata salal. Salal. Salallah yang menjadi akar kata mesilot. Arti harfiahnya naik atau mendaki. Naik dan mendaki. Dan sering juga diterjemahkan yaitu jalan raya. Kalau kita lihat di sini bahwa yang dimaksudkan jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan itu mendaki, naik. Kan kita semua ingin berhasil, ingin sukses, ingin beroleh segala sesuatu yang lebih baik. Tidak mungkin menurun. Kita ingin naik. Naik pangkat, naik derajat, naik kekayaan. Semua ingin naik. Naik. Berarti kita jalan itu jalan yang mendaki. Ya. Dan diterjemahkan sebagai jalan raya.
Kalau jalan mendaki itu terjal, berbatu, tandus, dan penuh bahaya. Itulah jalan kehidupan kita di tengah dunia ini. Yang kita jalani itu seperti itu. Kalau kita tahu jalan kita itu penuh bahaya, berbatu, tandus, mudah jatuh, tergelincir, terjal, menakutkan, menyeramkan. Pasti kita perlu kekuatan. Perlu seseorang yang menemani kita, yang menyertai kita. Hanya satu, Immanuel, Yesus namanya. Amin. Ini penting. Jadi kalau kita pikir jalan itu biasa, barangkali kita tidak perlu. Karena ini jalan. Itulah yang dimaksudkan. Kalau saya perhatikan jalan raya, ya, saya hanya melampirkan saja dulu ayat-ayatnya ini. Ya, bisa merujuk pada pengertian. Kalau menurut Hakim-Hakim pasal 21 ayat 19, Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-19. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Sion, yang letaknya di sebelah utara. Di sebelah utara Betel. Sebelah timur jalan raya yang menuju ke dari Betel ke Sihem, dan di sebelah selatan Lebona, yaitu jalan raya Meshilot. Jalan raya yang dimaksudkan di sini merujuk pada dua pengertian. Jalan bebas hambatan itu kan jalan raya. Tapi jalan raya juga memiliki pengertian penuh bahaya. Hati-hati kata orang tua, jangan main di jalan. Apalagi itu jalan raya, tempat lalu lalang semuanya penuh bahaya. Tapi sekaligus jalan itu memberikan rasa nyaman dan aman, bebas hambatan. Ya. Karena dalam kitab Tarkum diterjemahkan rasa nyaman dan aman. Tapi juga yang disebutkan jalan yang benar. Jalan Tuhan, jalan yang benar. Dan disebutkan juga di situ jalan yang lurus. Jadi itulah yang dimaksudkan jalan Tuhan. Mazmur 27 ayat 17. Mazmur 27 ayat 11 maksud saya. Mazmur 27 ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Tunjukilah jalanmu kepadaku. Tunjukilah jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saudara masih ingat doa pembukaan GKA yang lalu. Tefillah Hafata. Ada kata-kata Neheni beorah mishor le chaim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yang menuju pada kehidupan. Itu diambil kontemplasi dari Mazmur 27 ayat yang ke-11. Bukan ngarang. Semua berdasarkan Alkitab. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Saudara-saudara kita beragama lain juga ada doa seperti itu. Jangan lupa Mazmur lebih dulu. Jadi bukan kita meniru. Jangan salah. Jadi bagaimana kita berada dalam jalan Tuhan. Berada dalam kekuatan Tuhan. Sehingga apa saja yang kita jalani. Kita hadapi. Mau terjal, mau jurang. Mau belukar. Tandus, gersang. Semuanya karena kita memiliki kekuatan Tuhan, maka semua itu dapat diatasi, bahkan dapat dirubah menjadi jalan kebaikan bagi kita. Amin. Itu. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-7. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Apabila seandainya melintasi lembah Baha,
lembah Baka ditulis di sini, lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dan hujan pada awal musimnya menyelubunginya dengan berkat. Saya ingin memberikan dulu kata apa itu Baka. Lembah Baka. Be'emek Habaka. Kata ini berasal dari kata dasar menangis dan meratap. Menangis dan meratap. Ini merujuk pada jalan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang namanya balsam. Balsam itu tumbuh-tumbuhannya daunnya, rantingnya penuh duri. Dan kalau ketika duri itu, daun-daun itu, ranting-ranting itu ditiup oleh angin, sehingga mereka beradu durinya satu dengan yang lain, maka seperti muncul satu suara rintihan. Seperti orang menangis. Itu maksud lembah Baka. Jadi lembah yang penuh tangisan, ratapan, ya. Disitulah. Dan ketika dia melewati lembah itu, dan itu dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadapi jalan-jalan yang tidak baik, ya, penuh tangis, penuh ratapan, ya seringkali seperti itu. Dan kalau saudara tahu dan tanya, ketika manusia baru lahir, apa yang terjadi? Menangis. Anak kecil lebih banyak apa? Menangis. Mau nyusu, menangis. Mau makan, menangis. Apa saja, menangis. Sudah besar, masih ngomong. Sudah bisa ngomong. Tapi tetap saja minta sesuatu dengan tangisan. Artinya memang hidup ini penuh dengan lembah air mata. Ada banyak air mata yang harus kita keluarkan. Sehingga persediaan kita kadang-kadang tidak cukup. Tapi lembah Baka itu bisa berubah. Lembah Baka itu bisa berubah. Ofre, Be'emek, Habaka, ya, Mayan Yesituhu, Gamberahat, Berahot, Yat Temore. Artinya lembah Baka itu dapat berubah, diubah. Lembah yang tandus ini, lembah yang penuh air mata ini dapat diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Membuatnya menjadi hujan pada awalnya, musimnya menyelubunginya dengan berkat. Kenapa bisa berubah? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Jadi kalau ada kekuatan Tuhan dalam diri kita, percayalah, apa saja yang kita hadapi, Yesituhu, kita dapat membuatnya, merubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Katakan amin. Kita bisa merubah. Yesituhu, membuatnya menjadi, membuatnya menjadi. Itu arti lembah Baka tadi. Tapi lembah Baka bisa menjadi hujan pada awalnya, ya, dengan berkat, semuanya. Ada kata kontradiksi antara Baka dengan kata berkat. Karena dikatakan di situ mereka dapat membuatnya menjadi Yesituhu. Jadi kalau kita berada di jalan Tuhan, kita punya kekuatan Tuhan, kita dapat merubah apa saja yang kita hadapi. Di jalan ini kita dapat merubahnya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Dapat berubahnya. Bukan kita yang dirubah, kita yang dapat merubahnya. Kalau kita tidak dapat merubahnya, kita harus bertanya, barangkali tidak ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Mengapa tidak ada kekuatan Tuhan dalam diri kita? Rupanya aku tidak berada di jalan Tuhan. Makanya kembalilah ke jalan Tuhan. Amin. Kembali ke jalan Tuhan. Hanya satu jalan Tuhan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Jadi kembali kepada Dia.
datang kepada Dia, bertobat. Saya percaya, sekali lagi, kalau kita tidak dapat merubah apa yang kita hadapi menjadi berkat bagi hidup kita, kita harus bertanya dengan diri kita, berarti tidak ada kekuatan Tuhan. Mengapa tidak ada kekuatan Tuhan? Karena aku hidup tidak berada di jalan Tuhan. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan Tuhan. Amin. Dari situ mudah. Kita kembali saja ke jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu tidak susah dicari. Tidak usah pakai Google Map. Buka Alkitab, saudara akan temukan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Jadi kita kembali kepada Dia. Kita meroleh sesuatunya di situ. Sehingga dengan jelas kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam hati kita. Yaitu sukacita. Damai sejahtera. Itu kekuatan Tuhan. Sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan itu dapat mengalahkan apa yang kita hadapi. Meskipun keadaan di luar hiruk pikuk. Saya ingin kasih ilustrasi. Saya melihat Yesus tidur di kapal. Pada waktu ada angin ribut. Berbeda dengan Yunus tidur. Yunus juga tidur. Tapi beda. Yunus tidur karena tidak peduli. Yesus tidur. Dan dia menghardik angin itu ketika dibangunkan. Murid-muridnya berkata, bangun guru, apa engkau tidak peduli? Ini. Tapi saya melihat lain sisinya. Bayangkan, boleh terjadi gelombang, ombak yang menakutkan. Tapi orang bersama Yesus tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Ada damai sejahtera. Ada sukacita Tuhan. Makanya Yesus tegur muridnya. Hai kamu yang tidak percaya, mengapa engkau begitu takut? Saya melihat sisi lain dari situ. Yesus ingin membuktikan, kamu anggap itu gelombang, aku nyenyak. Jadi orang bersama Yesus akan dapat mengubah situasi, kondisi, keadaan, hari yang menakutkan menjadi hari yang nyenyak tidur. Katakan amin. Itulah kekuatan Tuhan. Sehingga dengan kekuatan Tuhan dapat mengubahnya. Ya, tempat yang tandus menjadi subur, tempat yang buruk menjadi berkat. Karena ada kekuatan Tuhan. Coba kita imani. Ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Ada Yesus dalam diri kita. Ada kekuatan Tuhan. Maka aku sanggup yeshituhu. Yeshituhu. Membuat menjadi. Amin. Apa yang kau hadapi, kesusahanmu, pergumulanmu, kesulitanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, katakan. Aku tidak takut itu. Aku dapat merubah itu. Karena ada Tuhan dalam diriku. Ada kekuatan Tuhan. Sanggup mengubah itu. Dari situlah. Karena kalau kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Itu bisa merubah keadaan. Coba kita baca Amsal 15 ayat 15 dulu. Amsal 15 ayat 15. Ya. Hati orang berkesusahan buruk semuanya. Coba sambung. Hati orang yang gembira, hatinya selalu pesta. Hati orang yang sukacita, hati orang yang penuh damai sejahtera. Dapat mengubah keadaan hari-hari kesusahan, hari-hari yang buruk. Hari-hari kesusahan, hari-hari yang buruk dapat berubah menjadi pesta.
Amin. Ini penting sekali. Jadi ada kekuatan Tuhan itu. Dan kekuatan Tuhan itu ada dalam hati kita. Sukacita Tuhan itu tidak bisa kalau tidak Tuhan berikan. Damai sejahtera Tuhan tidak bisa kalau Tuhan tidak berikan. Tapi kalau kita menerima Yesus, Yesus ada dalam diri kita, kita dapat sukacita, damai sejahtera. Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena itu ada kekuatan Tuhan, apapun perjalanan kita, mau mendaki, mau terjal, mau apa saja yang kita hadapi, perhatikan ayat yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-8. Mereka berjalan, tolong sambung. Makin lama makin kuat. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Mehayil el hayil. Dari kekuatan kepada kekuatan. Diartikan, terjemahan Rabi Rashi mengatakan, dan dalam setiap perhentian Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Setiap hari kita punya kekuatan yang baru untuk menghadapi hidup yang menakutkan ini. Amin. Kita punya kekuatan baru. Kita akan makin kuat, menggambarkan berjalan di jalan Tuhan, bersama Tuhan, beroleh kekuatan terus beroleh kekuatan baru dari Tuhan itu. Sehingga dikatakan dengan jelas, yaitulah yelku mehayil el hayir. Makin lama makin kuat. Biasanya orang berjalan makin lama makin lemah. Karena tidak ada kekuatan Tuhan. Tuhan kan tidak takluk dengan waktu. Tuhan tidak takluk dengan jarak. Tuhan tidak takluk dengan beban. Jadi kalau ada kekuatan Tuhan, kita sanggup beroleh selalu. Kita butuh kekuatan terus. Hari lepas hari. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, maka kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu lebih kuat menguasai pikiran dan hati kita. Kita lebih dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kalau ada kekuatan Tuhan, saya percaya dapat mengubahnya. Karena kekuatan itu selalu baru. Yang kedua, kita perhatikan. Makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Yerael, el Elohim bet Sion, Yerael, Yerai. Perhatikan kata-kata di sini. Hendak menghadap Tuhan. Yerai, Yerael tadi, menghadap Tuhan, Elohim. Artinya dalam perjalanan itu dia menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan itu berarti fokus. Fokus pada Tuhan. Bukan kita pura-pura tidak tahu hidup ini ada bahaya, hidup ini ada kesusahan, hidup ini ada penderitaan. Kita tahu, kita tidak bisa menampilkan itu. Tapi fokus kita bukan pada ketakutan dan pergumulan itu. Fokus kita kepada Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan besar, Tuhan ajaib. Amin. Dari situ. Fokus, hendak menghadap Tuhan. Itulah arti kehidupan. Sehingga dalam kehidupan ini kita menghadapi bagaimanapun ada akhir perjalanan. Akhir perjalanan hidup ini ditutup dengan ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Itulah penutupannya. Ya Tuhan semesta alam. Tolong sambung. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya Tuhan semesta alam. Adonai Sefaot. Asre Adam Boteach Bah. Artinya dengan jelas sekali. Tuhan semesta alam. Asre, bahagia, diberkati. Bagaimanapun orang yang percaya kepada Tuhan, pada akhirnya tidak akan dipermalukan. Dia akan beroleh berkat dan kebahagiaan. Amin. Di situ letaknya. Karena itu, mari taruhkan percaya kita kepada Tuhan. Saya pernah bertanya, kepada siapa engkau percaya? Itu yang menentukan dirimu.
Kepada siapa engkau yang percaya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, asyri, berbahagialah, diberkatilah. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang akan kita percaya. Di situ letaknya Tuhan semesta alam, Adonai Sefaot, asyri, berkatilah, berbahagialah Adam manusia, boteah bah. Kalau sudah pakai bah itu orang Sumatera Utara pasti ngerti itu. Itu berarti sudah mantap lah. Gitu. Itu yang dimaksud. Tapi bukan pengertian itu bah di sini saudara. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dia akan beroleh bahagia. Katakan apa? Amin. Mari kita berdoa.